Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Selamat bagaimana pagi, kabarnya? Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah. Coba Ibu cek dulu kehadirannya ya. Sudah masuk semua atau belum? Aji tidak ada ya? Sakit Haji ya? izin Bu. Iya Bu. Sakit, Bu. Iya, kita doakan semoga Aji cepat sembuh ya. Ya, Bu. Semoga penyakitnya Amin. diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, karena tadi Ibu lihat Dewi Anggraini ya yang paling pertama masuk. Coba Dewi Anggraini, silahkan dipimpin berdoa dulu. Baik Bu. Marilah teman-teman kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Bu. Ya, baik. Terima kasih Dewi Anggraini. Sama-sama Bu. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim ya anak-anak, hari ini kita semua bisa bertatap muka. Meskipun kita semua masih belajar dari rumah, tapi Ibu harapkan semuanya tetap sehat, tetap semangat. Bagaimana semangat semuanya? Semangat dulu. Semangat Bu. Ya, bagus. Nah, jangan lupa ya untuk selalu niatkan ibadah saat kalian mengerjakan sesuatu hal, niatkan ibadah termasuk dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Belajar itu menuntut ilmu itu wajib ya hukumnya, seperti hadis mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya, dari bayi hingga liang lahat. Ya, jadi Ibu harapkan semuanya niatkan ibadah. Mau belajar, niatkan ibadah. Saat di rumah membantu orang tua, niatkan ibadah. Contoh kecil, misalnya kalian beres-beres di rumah. Niatkan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya membantu orang tua, berniat ibadah. Mau belajar juga sama, ya. Supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah. Amin ya robbal Alamin. Alamin. Nah, pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang pengertian dan ciri-ciri surat pribadi maupun surat dinas. Siapa yang masih ingat pengertian surat pribadi? Coba angkat tangan. Coba, Fitria masih ingat tidak? Apa yang dimaksud surat pribadi? Iya, Bu. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tertulis yang dibuat seseorang kepada orang lain yang berisikan tentang kepentingan pribadi, Bu. Bagus, Fitria. Nah, coba sekarang siapa yang bisa menyebutkan pengertian surat dinas? Coba angkat tangan. Saya Bu. Silahkan, Ya, Anggraini. Surat dinas adalah surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga berisi hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan dinas. Biasanya ditandai dengan ada surat Bu. Bagus, Anggraini. Nah, kalau pertemuan lalu kita sudah mengidentifikasi tentang pengertian, ciri-ciri surat pribadi dan surat dinas. Pada pertemuan ini kita akan menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Ibu izin menampilkan layar ya. Iya Bu, silahkan Bu.
Sudah ada belum? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Sudah ada? Sudah, Bu. Ada, Bu. Baik. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Ya, Bu, Sudah sudah terlihat, ada. Bu. Sudah, Bu. Baik, adapun KD yang akan Ibu sampaikan yaitu 4.11 menyimpulkan isi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau diperdengarkan. Kemudian IPK-nya yang pertama, menganalisis isi surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau diperdengarkan. Kemudian yang kedua, menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau diperdengarkan. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, setelah membaca teks surat pada PowerPoint di layar, peserta didik mampu menganalisis isi surat pribadi dan surat dinas secara teliti. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks surat pada PowerPoint di layar, peserta didik mampu menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas dengan bahasa sendiri. Ini ya anak-anak, terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Kecil, Bu, tulisannya. Kecil. Kecil ya. Ya, Bu. Bentar. Bagaimana sekarang? Sudah lihat besar belum? Sudah, Bu, sudah Sudah, jelas. Bu, sudah cukup jelas. Baik. Nah, adapun manfaat menyimpulkan isi surat, yang pertama, apa? Fitria, coba dibaca. Mempersingkat dan memperjelas isi surat, Bu. Bagus. Yang kedua. Kemudian manfaat yang kedua, Dengan menyimpulkan isi surat akan membuat kita memahami inti atau pokok dari surat tersebut. iya. Nah, sekarang perhatikan pengertiannya dulu. Menyimpulkan isi surat. Menyimpulkan berarti membuat ikhtisar berdasarkan apa-apa yang diuraikan dalam karangan. Menyimpulkan adalah merangkai gagasan-gagasan pokok pembicaraan dari uraian panjang menjadi ringkasan. Ringkas dan mudah dipahami. Menyimpulkan isi surat berarti membuat ikhtisar. Ringkasan isi pokok hasil surat yang ditulis. Nah, kemudian perhatikan di sini ada cara menyimpulkan surat. Yang pertama, bagaimana caranya? Baca keseluruhan surat dengan cermat. Bagus. Yang kedua, perhatikan bagian unsur-unsur surat. Perhatikan bagian ya, biasanya isi surat dibuka. Surat. Iya, bagus. Buka. Nah, kemudian yang ketiga,
Yang terakhir, simpulkan isi surat dengan bahasa sendiri. Nah, ini langkah-langkah untuk menyimpulkan surat, baik itu surat pribadi Surat maupun surat dengan bahasa sendiri. dinas. Aja. Nah, perhatikan. Yang pertama, di sini kita akan berlatih menyimpulkan isi surat pribadi. Coba siapa yang mau baca contoh surat pribadinya? Saya, Bu. Ya, silakan. Malang 14 November 2020. Salam semangat pelajar. Apa kabar, Oji? Oji, saya dengar kotamu sedang dilanda bencana asap. Aku khawatir akan keadaanmu. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu dapat belajar di sekolah tanpa terganggu asap? Liburan semester ini, ayahku akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desamu. Aku diajak oleh ayah agar dapat mengunjungimu. Apakah kamu ada kesibukan liburan semester ini? Jika tidak, aku akan sangat senang dapat mengunjungimu. Sekian dulu, aku tunggu balasanmu. Sepupu dan sahabatmu, Viola. Bagus, terima kasih Anggraeni. Yang lainnya, tepuk tangan untuk Anggraeni. Nah, dari surat pribadi tersebut, sekarang kita analisis sama-sama ya. Yang pertama, coba perhatikan. Kapan surat tersebut dibuat? Tanggal 14 November 2020, Bu. Bagus. 14 November 2020. Kemudian yang kedua, di mana surat 20. tersebut dibuat? Malang, Bu. Di Malang. Siapa yang bisa jawab? Di mana surat tersebut? Bagus, anak-anak. Di Malang, Bu. Kemudian yang ketiga, siapa pembuat surat tersebut? Viola, Bu. Iya, Bu, Viola. Yang ketiga, siapa pembuat suratnya? Kemudian yang keempat, surat tersebut ditujukan. Coba. Surat tersebut ditujukan kepada Oji. Untuk Oji. Oji, pintar. Nah, sekarang, iya. Nah, sekarang yang kelima, uraikanlah maksud isi surat di atas. Coba, siapa yang bisa menguraikan maksud atau isinya? Bu. Ada yang bisa menguraikan maksud isi suratnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Isinya, liburan semester ini ayahku akan memberi penyuluhan program desa bebas api di desamu. Aku diajak oleh ayah agar dapat mengunjungimu. Bagus, pintar, Fitria. Nah, dari hasil analisis tersebut, sekarang kita simpulkan isi surat pribadinya. Perhatikan. Bagaimana simpulasi suratnya? Dewi Anggraeni, coba. Ya, Bu. Pada tanggal 14 November 2020, Viola yang bertempat di Malang
mengirim surat kepada Oji dengan tujuan Viola memberitahukan kepada Oji bahwa liburan semester ini ayahnya akan memberikan penyuluhan program bebas api di desa Oji dan dia diajak oleh ayahnya sekalian mengunjungi Oji. Bagus, tepuk tangan untuk Dewi Anggraini. Nah, itu contoh bagaimana menganalisis dan menyimpulkan isi surat pribadi. Selanjutnya, di sini ada contoh surat dinas. Coba siapa yang mau membaca? Hasriani, coba. Iya, Bu. Ya, Sekolah silakan dibaca Menengah ya, Pertama surat dinas. Negeri 43, Jalan Pahlawan, Trip 2, nomor 10102 Makassar. 15 April 2020. Hal, ucapan terima kasih yang terhormat pimpinan Museum Hasanuddin Makassar. Dengan hormat, kami mengucapkan banyak terima kasih atas sambutan dan layanan pihak Museum Hasanuddin Makassar kepada siswa SMPN 43 saat kegiatan karya wisata minggu lalu. Kami sangat berterima kasih atas waktu dan kesabaran menjawab semua pertanyaan siswa kami dan kesibukan atas kunjungan kami. Kami perlu menyatakan bahwa keluarga besar SMPN 43 merasa puas atas kunjungan ke Museum Hasanuddin Makassar. Semoga kerjasama yang baik ini dapat dilanjutkan di masa mendatang. Hormat kami Kepala Sekolah Andi Laki Mapang SP. Terima kasih Hasriani, bagus. Nah, sekarang dari contoh surat dinas ini kita analisis sama-sama ya. Perhatikan. Yang pertama, kapan surat tersebut dibuat? April 2020, Bu. Bagus. 15. Sekarang yang kedua, di mana surat tersebut dibuat? Di Makassar, Bu. Pintar. Yang ketiga, siapa pembuat surat tersebut? Kepala Sekolah SMPN 43. Bagus, nah. Keempat, kepada siapa surat tersebut ditujukan? Kepada pimpinan Museum Hasanuddin, Bu. Bagus. Nah, sekarang yang kelima, uraikan atau tujuan isi surat. Coba, siapa yang bisa menguraikan maksud atau tujuannya? Fitria, coba. Ya, maksud surat di atas, Sekolah SMPN 43 menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan Museum Hasanuddin Makassar yang telah memberikan sambutan dan pelayanan yang baik kepada siswa SMPN 43 pada kegiatan karya wisata. Nah, dari hasil analisis isi surat dinas tersebut dapat disimpulkan bahwa, coba siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Pada tanggal 15 April 2020, Kepala Sekolah SMPN 43 yang bertempat di Makassar mengirim surat kepada pimpinan Museum Hasanuddin dengan tujuan menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan Museum Hasanuddin Makassar yang telah memberikan sambutan dan pelayanan yang baik kepada siswa
SMPN 43 saat ilmiah. Bagus. Tepuk tangan untuk Anggraini. Nah, sekarang kalian silahkan mengisi LKPD yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom, ya. Silahkan. Iya, Bu. Syaratnya kemudian disimpan. Ya. Ibu kasih waktu sampai jam 11 ya. Nanti silahkan kalian presentasikan. Boleh melalui WA atau Google Classroom. Silahkan ada pertanyaan dulu. Tidak ada. Baik. Semuanya sudah bisa menyimpulkan isi surat? Kira-kira? Gampang tidak? Bisa, Bu. Gampang, Bu. Ya. Bisa dong, Bu. Ya, betul. Pintar. Baik, kalau begitu. Oh iya, Ibu ingatkan ya, karena sekarang masih pandemi, Ibu ingatkan supaya kalian menjaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak saat berada di luar rumah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.